pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang ditemukan tewas di Pasuruan terungkap. Pelaku ternyata anggota polisi yang juga merupakan kakak ipar korban lantaran ingin menguasai harta korban. Penyelidikan pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Faradila, menemui titik terang. Tim Jatanras Polda Jawa Timur menangkap seorang anggota polisi yang berdinas di Polres Probolinggo yang dari hasil pemeriksaan ternyata merupakan kakak ipar korban. Terduga pelaku berpangkat Bribka berinisial AS kini menjalani pemeriksaan di Polda Jatim dan motif sementara pembunuhan adalah ingin menguasai harta korban. Sementara itu Ramela, ayah korban, tidak menyangka jika menantunya tersebut tega membunuh anaknya. Ia berharap agar pembunuh anaknya itu dihukum mati. Harganya. Ya. Oh, berarti ingin harta Ya. keluarga harta berlebihan lagi nih Pak. Kaosnya mana? Kalau saya minta hukum mati. Itu kan apa? Jiwa. Faradila Amalia Najwa, 21 tahun, merupakan warga Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo dan berstatus mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang. Selasa 17 Desember lalu, Faradila ditemukan tidak bernyawa di selokan daerah Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dengan kondisi mengenaskan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tumpukan sampah memenuhi pinggir rel kereta hingga permukiman di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sampah belum bisa terangkut lantaran tempat pembuangan sampah akhir Sumur Batu melebihi kapasitas. Tumpukan sampah menggunung di pinggir rel kereta Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tidak hanya sampah plastik dan limbah rumah tangga, kasur rusak juga sengaja dibuang di pinggir rel kereta. Kondisi tumpukan sampah yang menggunung dan tidak diangkut ini disebabkan kondisi tempat pembuangan sampah Sumur Batu milik pemerintah Kota Bekasi tengah melebihi kapasitas. Kondisi sampah yang menumpuk cukup lama ini mengeluhkan warga sekitar. Namanya di pinggir jalan begini, sampah orang lewat yang bisa juga nggak ada lain dan bersih, cuman kendalanya masih armada. Ini rata-rata memang sampah rumah tangga aja berarti? Sampah rumah tangga. Sejauh ini dari warga sudah ada yang protes nggak sih Pak kalau ini sampah nggak ada yang angkut? Iya, banyak. Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Tri Adianto Cahyono, menyatakan kondisi sampah yang hampir mencapai 1.800 ton per harinya sudah tidak dapat lagi ditampung di TPA Sumur Batu, Bantar Gebang. Perlu kerja keras jangka panjang dan tentunya ini akan membuat ekologi makin baik. Ya, kalau kemudian kita mampu tidak saja menghabiskan sampah yang baru tapi juga menghabiskan sampah yang hari ini menggunung, dan itu saya kira prosesnya akan menjadi lebih berat lagi. Yang paling mendasar yang dihadapi oleh bangsa kita yaitu sampah. Warga berharap sampah yang menumpuk di sepanjang bantalan rel kereta ini bisa segera diangkat. Selain bau menyengat saat hujan turun, kondisi ini juga bisa membahayakan perjalanan kereta. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit di pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat melejit hingga Rp100.000 per kilogram. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memantau pasokan sembako di pasar. Harga cabai rawit jelang Natal dan Tahun Baru kian pedas. Seperti yang terjadi di Pasar Kosambi, Kota Bandung, kenaikan signifikan terjadi pada komoditi cabai rawit dari Rp60.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada sayuran lain seperti tomat dari Rp12.000 menjadi Rp15.000 per kilogram, serta jagung manis dari Rp12.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang, kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan dan cuaca buruk hingga petani gagal panen. Kurang pasokan, hujan. Turun pasokan. Ini udah terjadi berapa lama Bu? Ada sebulan. Sebentar ya.
Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, harga sayur mayur di sejumlah pasar tradisional juga merangkak naik. Selain jelang momen Nataru, kenaikan juga diduga akibat cuaca yang tak menentu. Sebelumnya cabai rawit hanya seharga Rp40.000 per kilogram. 10 hari terakhir merangkak naik hingga Rp80.000 per kilogram. Selain cabai, tomat dan bawang merah juga alami kenaikan. Dari Bandung, Jawa Barat dan Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dishub DKI Jakarta mengecek kesiapan armada bus jelang libur Natal dan Tahun Baru. Apa saja yang disiapkan pemilik armada untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang? Berikut adalah laporan dari jurnalis iNews Anissa Rizkia di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Pemirsa, itulah tadi salah satu kelayakan yang diuji oleh petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tepatnya di Terminal Kalideres, yaitu pengecekan dari klakson, kemudian wiper, dan juga beragam fasilitas yang hari ini sedang dilakukan ramcek kendaraan untuk para penumpang yang hendak melakukan perjalanan menuju ke wilayah yang ada di Madura. Nah, ini merupakan penampakan dari bus sleeper yang memiliki kapasitas 22 seat, yang mana memang beragam fasilitas kini sedang dilakukan ramcek kendaraan oleh pihak dari Dinas Perhubungan, yaitu dilakukan pengecekan mulai dari fasilitas tangga darurat, kemudian ada atau tidaknya alat pemecah kaca, dan juga beragam fasilitas yang diberikan untuk keamanan dan juga kenyamanan bagi para penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan angkutan bus antar kota dan juga antar provinsi. DKI Jakarta mengatakan dari tanggal 19 hingga 22 merupakan puncak dari para penumpang ini akan menggunakan kendaraan moda transportasi, salah satunya yaitu bus. Uji kelayakan ini dilakukan sebelum bus diisi oleh para penumpang, di mana pengujian kendaraan bermotor ini merupakan pengujian teknis berkala untuk memastikan kendaraan tersebut layak jalan serta aman dan memenuhi standar keselamatan serta lingkungan sebelum diizinkan beroperasi di jalan raya. Selain itu, pemirsa, bagi para pengemudi di sini juga dilakukan pengecekan kesehatan agar nantinya para penumpang yang menaiki kendaraan moda transportasi bus ini merasa aman dan juga nyaman ketika melakukan perjalanan jarak jauh. Dan pengecekan ini dilakukan rutin, akan diselenggarakan mulai hari ini hingga tanggal 5 Januari, yaitu pada masa libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta Barat, Anissa Rizkia, Suryali Santoso iNews melaporkan untuk Anda. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memastikan kesiapan operasional dan pelayanan bandara di seluruh Indonesia. Sejumlah langkah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Angkasa Pura Indonesia memastikan kesiapan fasilitas, personel, serta pengaturan arus penumpang, khususnya selama libur Natal dan Tahun Baru. Khusus di Bandara Soekarno-Hatta, persiapan dilakukan sejak pertengahan Desember untuk mengantisipasi pergerakan jutaan penumpang. Selain aspek operasional, pengelola bandara juga menekankan kenyamanan dan keamanan penumpang sejak kedatangan hingga keberangkatan. Sebagaimana yang diketahui bahwa periode Nataru ini untuk Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih akan melayani sekitar 3 juta penumpang, sehingga proses persiapan untuk operasional, fasilitas maupun pelayanan kita sudah menyiapkan sejak tanggal 15 Desember kemarin. Dalam mendukung kelancaran perjalanan saat libur, Angkasa Pura Indonesia juga memberikan insentif melalui kebijakan tarif bandara. Passenger Service Charge atau PSC diturunkan hingga 50% sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan. Kami ingin menyatakan bahwa kami tidak take it for granted untuk layanan operasional dari sisi teknik, dari sisi komersial, dari sisi kenyamanan penumpang, dari sisi operasi kegiatan baik penumpang baru tiba di bandara kita sampai penumpang kembali lagi ke kotanya masing-masing. Kami ingin pastikan bahwa layanan itu akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Pengelola bandara juga memastikan layanan informasi
informasi 24 jam serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatur akses dan rekayasa lalu lintas menuju bandara agar tidak terjadi penumpukan selama masa libur Nataru. Selain itu, bandara juga menyiapkan berbagai aktivitas tematik seperti dekorasi khusus, hiburan ringan, hingga pertunjukan untuk menjaga kenyamanan penumpang saat menunggu penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Indira Utomo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI membentuk pansus penyelesaian konflik agraria untuk solusi persoalan tanah di Indonesia. Selain solusi konflik agraria, pansus juga bertugas untuk mereformasi kebijakan untuk keadilan distribusi tanah kepada rakyat. Konflik agraria masih menjadi tantangan besar di banyak daerah Indonesia. Dari perbatasan desa hingga kawasan industri, persoalan lahan seringkali menyisakan ketidakpastian dan ketidakadilan. Sudah berapa konflik agraria struktural yang diselesaikan? Bagaimana petani, nelayan, masyarakat adat kehilangan tanahnya tidak kunjung dimerdekakan. DPR RI hadir mencari solusi yang berpihak kepada rakyat. DPR RI membentuk panitia khusus penyelesaian konflik agraria sebagai langkah strategis untuk menuntaskan berbagai persoalan tanah di seluruh Indonesia. Sudah ada pansus untuk melakukan pengelolaan lebih lanjut terkait dengan konflik agraria, sedang berjalan. Mudah-mudahan pansusnya terkait dengan pengelolaan agraria yang sudah direvisi lewat Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Harapan kita